apalagi di akhirat. Yang mana jelas di akhirat Nabi SAW sudah menjelaskan umat Islam terpecah menjadi 73, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Ma'ana alaihi washabi, yang ikut caraku dan ikut cara para sahabatku. Karena Nabi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diambil dari Al-Qur'an maupun diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sah. Dengan demikian, sumber kebahagiaan seorang muslim tergantung bagaimana kuatnya memegang dua pegangan dan pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ma'an nuran alladhi yudhi'ani lil insani tariqahu. Quran dan hadis yang sahih itu cahaya. Dengan itulah seorang muslim bisa berjalan di atas jalan yang benar. Dia menjalani kehidupan di dunia ini. Wa ulama'u ahli sunnati wal jamaah yuqarrirun anna al-i'tisam bihima wal amal bihadihima wa ittiba'ihima fi jami'i qadaya din usulihi wa furu'ihi huwa sabilun najat. Oleh karena itu para ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah, ulama as-salafus salih, mereka telah menetapkan bahwa memegang Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan petunjuknya, mengikuti kandungannya dalam semua cabang agama ini, dalam semua urusan agama ini, inilah dia jalan keselamatan, jalan keberuntungan. Inilah jalan yang menyelamatkan kita dari kehinaan dunia sampai kepada bahayanya akan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beberapa ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita, yang menggariskan kepada kita bahwa memegang dua hal ini sumber kebahagiaan. Kita lihat Nabi SAW waktu mengajak orang-orang Quraisy untuk mengucapkan la ilaha illallah, Nabi menyatakan, kalau kalian ucapkan kalimat ini, orang Arab akan tunduk kepada kalian semua, orang Ajam pun akan tunduk kepada kalian semua, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tayyib. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, di antara ucapan para sahabat yang menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya kita memegang dua pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memegang di sini artinya bagaimana kalau beramal itu harus ada standar dari Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Jangan beragama karena orang banyak melakukannya padahal tidak ada dalilnya. Jangan meninggalkan sesuatu karena orang banyak tidak melakukannya padahal ada dalilnya. Jadi agama ini dalil, bukan rekayasa, bukan pendapat, bukan ide, bukan pemikiran, bukan juga musyawarahnya baru bisa menjadi keputusan hukum. Tidak. Asalnya dua sumber ini, yang pertama Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian ijma' dan qiyas inda darurah. Ubay bin Ka'ab mengatakan, alaikum bis sabili was sunnah, hendaklah kalian mengambil sabilil kitab, jalannya Al-Quran, was sunnah, yaitu jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu ma 'alal ardi, karena tidaklah seorang di muka bumi ini di atas petunjuk Al-Quran, di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dzakarar Rahman, dia menyebut Allah. Siapa yang di atas jalan kitab Allah, siapa di atas jalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menyebut Allah. Fafadat ainahu, lalu menangis, ya, bercucuran air matanya karena menangis, takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah akan menyiksanya sama sekali. Orang yang di atas Al-Quran, orang yang di atas sunnah, menyebut Allah, menangis, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Karena banyak orang menangis, tapi menangisnya mungkin di atas kebatilan, ya, nangis tapi di atas batil, nangis di atas yang salah.
Bagaimana orang Nasara nangis ya tatkala melihat patung Yesus, nangis dia. Apakah dia masuk surga? Tidak. Nah, seorang yang di atas Al-Quran, seorang yang di atas Sunnah menangis menyebut Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak akan masukkan dia ke dalam api neraka. Kemudian dijelaskan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu qala, Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, lan tadhilla ma akhadta bil athar. Engkau tidak pernah akan sesat selama-lamanya selama engkau mengikuti jejak Nabi SAW dan para sahabatnya. Engkau tidak akan sesat selama engkau mengambil jejak Nabi dan para sahabatnya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti apa yang datang dari Allah, ikuti apa yang datang dari Nabi SAW, sudah cukup, dan jangan mengada-ada. Jangan membuat-buat sesuatu yang tidak ada dari Al-Quran, yang tidak ada dari Nabi SAW. Ini dia beberapa ucapan para sahabat Nabi SAW akan pentingnya orang mengikuti dua hal, dua pusaka Nabi SAW. Kemudian ucapan para tabi'in, para pengikut sahabat Rasul SAW, mereka mengatakan, qala al-Imam Az-Zuhri menjelaskan, kana man madha min ulama'ina yaqul, ulama-ulama kita yang terdahulu dari kalangan para sahabat mengatakan, al-i'tisamu bis sunnati najah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, berpegang teguh dengan wahyul kitab, wahyu sunnah, selamat. Wal ilmu yaqbidu qabdan sari'a. Ilmu agama ini akan dicabut oleh Allah dengan cepat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan, atau hadis ini muttafaqun alaih, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad. Allah tidak akan mencabut ilmu itu dari dada-dada hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah akan mencabut ilmu itu dengan dimatikannya para ulama. Di zaman sahabat ulama banyak, karena langsung bertemu dengan Nabi SAW. Setelah itu para tabi'in semakin sedikit, setelah itu semakin sedikit, setelah itu semakin sedikit, sampai di zaman kita berapa orang yang benar-benar mengikuti Nabi SAW dan para sahabat. Hatta idza lam yubqi 'alim ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'afta bighairi ilmin fadhallu wa adallu. Sehingga kalau sudah tidak ada orang yang alim tentang kitab Allah dan sunnah Nabi, manusia ini akan mengangkat pemimpin-pemimpinnya yang bodoh, sehingga pemimpinnya ditanya, dia akan berfatwa tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan. Gengsi, tidak bisa menjawab. Akhirnya pakai akal-akalan juga iya, yang penting ada jawaban. Sementara para ulama kita menjelaskan, diantaranya Imam Malik, menjelaskan, apabila hilang kata-kata la adri dari seseorang, faqad usiba maqatiluhu, maka telah tertimpa hal musibah besar bagi orang tersebut. Ya, kalau zaman dahulu kalau memang tidak tahu dia katakan tidak tahu. Namun di zaman kita terkadang gengsi, ya, malu dikatakan tidak bisa, akhirnya apa saja pertanyaannya dibabat habis. Entah dengan dalil maupun bukan dalil, yang penting ada jawaban. Maka inilah dia tanda pemimpin-pemimpin yang jahil, yang berfatwa tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan. Jadi ilmu ini akan dicabut oleh Allah dengan segera, yaitu dengan dimatikannya para ulama. Fana'shul ilmi ay inti'ashuhu wa rif'atuhu.
Sabatud din